Bismillahirrahmanirrahim. Guru-guru se-Indonesia atau nasional, internasional ya. Kali ini saya akan berbagi mengenai untuk kuisis ya. Kalau yang lalu kita sempat belajar mengenai Google Form, hanya lemahnya apa? Kita kurang di database soal. Sementara kita untuk membuat tugas itu harus latihan, dalam artian latihan harus banyak. Nah, salah satunya kita bisa buat kuisis ya. Kalau kita kuisis itu dapat database langsung, kita bisa istilahnya ngopi ya dari yang sudah ada. Kita login saja sebagaimana kayak di screen ya. Kita di Google, kita buat yang belum punya. Nah, untuk yang belum punya langsung bisa mengakses dengan menggunakan akun Google. Nah, ini seumpama ini saya sudah ada, jadi langsung saya tinggal login gitu saja. Tapi kalau belum, itu tinggal sign in sebagai akun Google. Langsung gini. Coba saja ya. Nah, sign up with Google. Nah, kalau ini kita klik ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Insya Allah, jangan sudah punya semua akun Google. Perangkat iPhone pun juga sudah ada. Nah, ini kalau kita join ya, misal kita join, tapi kita akan buat yang mau buatnya gimana. Nah, untuk yang klik di join di atas ini kita ganti dulu ke admin agar kita bisa punya dashboard. Nah, ini masuk sebagai admin. Kita punya find quiz, my quizzes, report, collection. Find a quiz ini yang seperti saya simpulkan tadi. Create a new quiz berarti kita membuat yang baru. Lagi ngeblank soal kita mau share. Kita langsung aja find quiz. Misal saya mau ngajar PAI kelas 6. Kita langsung input, yes, insert. Wow, sudah ada nih malahan PAI kelas 6. Misal ya, ini dibuat oleh Hisam Kholili 9 bulan yang lalu. Kita comot. Nah, isi soalnya ada 2. Nggak apa-apa. Surat Al-Kafirun termasuk golongan surat. Kita ingin mengambil, maka kita cukup edit gitu saja. Edit berarti ini akan membuat duplikasi sebagai kuis kita. Nah, kuis kita sudah jadi dengan terisi kuis yang sebelumnya dibuat oleh Bapak Hisam. Tapi ini kalau kita coret-coret di sini, apakah pengaruh di file asli? Tidak, ini murni sudah milik kita. Karena kuisis memang sebenarnya adalah membuat untuk sharing, berbagi. Kita ingin menambah dengan mengkreasikan sendiri, boleh. Kita tinggal menambah new question. New question, kita tambahkan. Misal kita ingin multiple, pilihan ganda. Kita tuliskan berapa jumlah ayat surat Al-Kahfi. Al-Kafirun, maaf. Ayat dari surat. Di tutorial kali ini saya sengaja perlahan ya. Jadi kalau memang ada kuota yang berlebih baru mungkin nyambung. Misal kalau sedang di sekolah atau di gedung yang ada fasilitas wifi-nya bisa disimak secara perlahan atau di-download. Tapi kalau di rumah ya insya Allah yang sudah pasang wifi, sekarang lagi musim ya. Teman kemarin pasang itu 120.000 paket 1 bulan. Nggak apa-apa, belum coba karena di tempat saya agak sulit. Nah, kita langsung masukkan, misalnya 3. Surat Al-Kafirun jumlah ayatnya 7, jumlah 6. Pilihannya kok hanya 4, kita perlu tambah, boleh. Kita bisa add answer option, itu bisa di sana. Nah. Lalu apakah bisa? Ya, kita bisa langsung berikan jawaban yang benar dengan memberikan tanda checklist di depannya. Misal 7, ya kita checklist yang 7, kita save. Ini tampilan di dashboard di sebelahnya merupakan tampilan kalau kuis kita sudah jadi. Jadi akan lebih mudah. Setelah
30 detik ini untuk soal mengerjakan. Di kuisis kalau kita mengerjakan lebih cepat dengan pengaturan kurang dari 10 detik, hasilnya pasti akan berbeda dengan yang mengejarkan 20 detik. Misal kayak game ya, kalau gamenya mengerjakan lebih cepat pasti akan selesai. Nah, ini kita sudah menambah satu pertanyaan dengan hasil kreasi sendiri. Tapi kita lagi ngeblank nih, nggak mau, males mikir, ya sudah. Bukan males mikir ya, hanya kita ada job yang lain yang harus kita bisa teleport. Nah, teleport ini sama seperti yang awal kita tadi ya. Kita buat seperti kita mengambil dari soal yang sudah ada. Misal, kita cari saja soal yang lain. Layarnya saya geser dulu ya, meskipun. Nah, di sini kita ingin menginclude PAI kelas 6, tapi nggak usah terlalu gamblang seperti ini ya. PAI kelas 6 gitu saja ya. Kita cari yang ada di kuisis itu banyak. Kan ada latihan tes PAI kelas 6. Nah, kan ada di sini. Kita cek dari atas ke bawah soalnya ya kan. Nah, ini ada, kalau kita klik ada add. Misalnya kita sesuaikan yang butuh kita ambil yang mana gitu ya. Nah, nanti gurunya nggak kreatif lah mengambil soal dari yang lain loh. Justru ini kekreatifan guru ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini mudah, tinggal kita add saja. Nah, langsung menambah di dashboard kita yang tadi. 3, sekarang 4 kan soalnya. Nah, kita ingin 6. 6 berarti nambah lagi. Kita mengambil saja, enggak apa-apa. Karena memang murni ya. Ini untuk berbagi, jadi bisa. Kelas 6 lagi yang tadi kita koreksi saja. Surat Al-Lahab misal ya. Tuh, Bapak Ibu ini koneksinya, mohon maaf ya. Mungkin di sini memang ada Ustadz Habibin yang untuk membereskan masalah koneksi di sini ya. Tapi siapa itu Ustadz Habibin kita singgung nanti. Atau jelasnya bisa WA saya nanti. Bagian hal-hal yang tidak ingin kami singgung lebih dalam. Nah, pasukan gajah datang ke Mekah. Ini kan ya. Nah, termasuk sebagai orang yang beriman. Nah, kita ingin masukkan ini. Kita langsung aja klik add. Putar-putar selesai. Alhamdulillah. Sudah sekarang langsung 5 ya. Menjadi 5. Ini bisa kita uji cobakan nanti. Alhamdulillah. Dan artinya kalau kita sudah set semuanya, artinya dan ya selesai. Berarti soal kita sudah jadi dan siap untuk kita share untuk anak didik kita. Bapak Ibu sekalian, kita berikan nama dulu untuk PAI kelas 6 ini. PAI latihan PAI atau berlatih soal PAI. Atau soal yang dilatihkan untuk belajar, terserah Bapak Ibu, kreativitas ya. Nah, shift latihan soal PAI. Kita ditolak karena tidak ada kelasnya. Ini berarti kita perlu centang. Ini educator sebenarnya nggak perlu sih, ya nggak apa-apa lah. Shift. Nah. Ini sudah jadi untuk kelas 6. Di awal sudah sempat kita update. Nah, ini bentuk sudah jadinya. Bagaimana kalau kita ingin melihat hasil dari kita? Nah, apakah ini juga bisa dilihat oleh orang yang lain di kuisis? Ya, memang ini bisa. Tapi sebelum itu saya akan terangkan dulu 3 tombol yang ada di sini ya. Ada play live. Ini untuk misal langsung kita bagikan sekarang dan anak-anak ataupun murid-murid juga mengerjakan sekarang. Sementara untuk assign homework ini kalau di bahasa Indonesia kan ini jadikan PR. Kalau jadikan PR bagaimana? Nanti akan ada settingan kapan PR itu dikumpulkan atau berakhir tanpa harus menunggu. Kalau play live menunggu admin atau guru atau yang membuat untuk mulai ya. Tapi kalau PR nggak perlu. Lalu untuk yang praktis, kalau praktis ini latihan malah. Kita sebar ke murid-murid, mereka mengerjakan atau tidak kita nggak tahu.
karena nggak ada rekapan, hanya sebatas untuk pelatihan. Langsung saja coba Pak Fuad, Mr. Fuad, atau Sensei Fuad, ya bolehlah, terserah jenengan. Ya, di sini dipanggil Ustadz Fuad gitu saja sih. Tapi kalau jenengan mau memanggil yang Mr. Fuad itu better. Kita lanjut ya, play live, kita coba. Yes, oke. Nah, continue, lihat nih, ada beberapa tampilan ya. Kalau di model seperti klasik ini artinya seperti game. Akan ada banyak bonus yang saya sempat katakan. Yang mengerjakan lebih cepat pasti nilai bonusnya lebih tinggi. Tapi kalau sebagai tes ini formal. Kalau jenengan sempat lihat yang Google Form pernah buat, ya seperti itu, kaku sekali. Tapi lebih beda lah, nggak kerasa kalau ujian malahan. Lalu settingan bawahnya bagaimana? Settingan bawahnya, Bapak Ibu nggak usah kaget ya, kenapa saya bertanya sendiri dan jawab sendiri. Saya di sini juga otomatis sendiri ya. Shuffle question untuk mengacak. Ini shuffle answer option, berarti ABC-nya yang diacak, istilahnya seperti itu. Sudah kita inginkan klasik seperti model belajar. Nah, boleh. Kalau itu kita tinggal continue. Bapak Ibu boleh coba sekarang ya. Ini saya kirim via, atau Bapak Ibu masuk di kuisis saja, langsung masukkan kode ini. Apalah, saya coba kirim ya, copy link, saya kirimkan ke yang saya kenal di sini. Saya kirim ke WA bisa, iya, lebih enak. Kalau kelas kita selesaikan dengan kita buka kelas tiap pagi kan dengan WA ya, jadi agar lebih mudah. Ini sudah saya. Oke. Oke Bapak Ibu, kita lanjut selanjutnya ya. Sebentar, ada banyak sekali ya, saya buka tab. Jadi mohon maaf sekali kalau agak mengganggu. Kalau endgame ya selesai, berarti kode ini sudah tidak berlaku. Jadi kalau jenengan masih ingin, tapi kalau sudah endgame-nya ditekan, kode ini akan nggak berlaku. Kita perlu buat kode yang lain. Kita kembali saja ke live dashboard. Nah, sebagai pelaporan report, model reportnya bagaimana? Nah, ini running, dalam artian kita kan sudah menjadwalkan untuk pelatihan hari ini. Sementara ini yang sudah dikerjakan yang kemarin. Bentuk pelaporannya kita lihat, nah ada Densus, ada Alusna ini admin di sini ya. Ini nama Bapak Ibu juga bisa di set nanti. Lantas apakah pelaporannya bisa kita cetak? Bisa, kita bisa print secara langsung atau download. Modelnya ya Excel. Lantas poin yang didapatkan tidak sama dengan berapa jumlah soal yang benar. Nah, itu yang nanti akan butuh kita ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu untuk part 1 ini dulu ya. Sekaligus untuk mengejar 4.000 jam tayang di YouTube. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.